Sampah impor adalah sampah yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri. Di antaranya sebagai bahan baku industri daur ulang kertas dan plastik. Ironisnya, sampah impor ini datang saat Indonesia tengah berjibaku mencari solusi pengelolaan sampah dalam negeri. Bahkan saat ini, Indonesia justru terjebak pusaran sampah impor. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. CNN Indonesia membangun cerita sampah impor sejak 2019, mengenai paparannya ke tempat pembuangan akhir sampah domestik, ke permukiman warga, bahkan yang menumpuk dan menggunung di sejumlah lokasi. Yang terbaru, tim CNN Indonesia mendapatkan informasi tumpukan sampah impor residu industri di wilayah Gunung Putri, Jawa Barat. Dari penelusuran tim melalui laman Google Earth, tumpukan sampah ini menggunung di 2 titik berdekatan. Di sekitarnya berjajar gubuk-gubuk dan tidak jauh dari lokasi ini terdapat sebuah perusahaan industri daur ulang kertas. Pak Muhammad, makasih banyak. CNN Indonesia sempat mendatangi lokasi, tetapi tidak berhasil mendapatkan visual yang diharapkan karena berhadapan dengan penjaga keamanan. Tim kemudian menemui generasi masyarakat peduli alam dan lingkungan hidup atau GEMPAL yang sebelumnya sempat mendatangi lokasi tumpukan sampah tersebut. Mereka menceritakan temuan mereka kepada kami. Assalamualaikum Bang Ribah. Waalaikumsalam, Mas. Mas Arif. Ya, Mas Arif. Waduh, ini kita lagi ngobrolin sampah. Abang punya dapat sampah apa nih, Bang? Ini kita temukan di daerah Bogor nih. Bogor. Daerah Gunung Putri Cibinong nih. Oke. Deket apa kemungkinan besar dari industri apa, Bang? Kalau dari lihat dari sampahnya atau lokasinya? Hasil investigasi kami kemarin ini patut diduga kuat dari industri pabrik kertas. Pabrik kertas. Waktu Abang ke sana, kondisinya seperti apa tumpukannya? Masih banyak kah atau sudah hancur kah atau gimana? Kondisinya menumpuk, banyak banget menggunung. Bahkan informasinya mereka kesulitan untuk buang, makanya mereka buang di situ. Oh gitu. Dari mana aja kalau boleh tahu? Ini kan kita banyak nih mereka yang informasi dari yang Abang terima tuh dari mana sumber sampahnya nih? 34 negara katanya. 34 negara. Kuwait, Oh. Amerika, Oke. Scotland. Oke. Udah banyak banget nih, Mas, bisa lihat sendiri nih made in-nya nih. Ini tapi bertumpuk di situ tuh hanya ditumpuk aja atau diolah sih, Bang? Ditumpuk, mereka gunakan masyarakat untuk pilah-pilah. Kemudian ya ditumpuk aja begitu, dibakar bahkan. Oh, residunya ditaruh situ, yang masih bisa dijual, yang sisanya ditaruh situ, Betul, bahkan dibakar. dibakar. Cerita Ribah diperkuat dengan video yang direkamnya kala itu. Seorang warga di sekitar lokasi tumpukan sampah memaparkan dari mana saja sampah ini berasal. Hasil penggilingan dari mesin 2 ya, itu dibuang sini. Awalnya kan dibakar. Hasilnya lumayan oke, gede oke, Bang. Ya lumayan, Bisa sampai ratusan juta per bulan, per hari. per hari. Iya, kalau digabungkan kan sekarang buangan semuanya 2 rit. Pagi, malam 2. Ya, kalau seumpamanya itu kan penghasilan lumayan. Nah, Tapi itu ada duitnya itu. ada Keren dari itu. yang duit yang nggak ada nilainya sampai tinggi. White cuma jarang, kebanyakan di atas rata-rata Korea, Jepang, Amerika. Itu 34 negara, Pak, Apanya? sampahnya. Oh, ini sama dari 34 negara. Termasuk Prancis, Itali, Brazil, Belanda, semua antara Eropa dengan Asia itu gabung. Kadang-kadang suka nemu mata uang asing gitu ya. Iya. Oh, bukan kadang-kadang, sering memang. Sering.
Itu namanya rezeki tidak terduga. Iya, susah mereka bilang buangnya. Kan harusnya nggak dibuang, tapi diolah. Oke. Dan itu ditumpuk di tempat terbuka. Iya, ya? di tempat terbuka. Dumping mereka di tempat terbuka asli. Oke, siap. Maret 2024, tim CNN Indonesia juga menemukan kondisi serupa di wilayah Kragilan, Banten. Tumpukan sampah impor residu industri daur ulang pulp dan kertas menggunung di lokasi ini. Ironisnya, tumpukan sampah ini juga telah menjadi bagian dari sumber mata pencarian dan perekonomian warga. Seberapa penting sekarang sampah-sampah ini untuk Bapak? Kalau sampah-sampah ini kalau untuk orang wilayah sini penting sekali, Om. Nah, artinya penting sekali, lahan sudah nggak ada. Kalau nggak ada sampah ini, ya kita mau nyari nafkah di mana lagi? Ini sumber penghidupan. Iya, Bapak sumber dan penghidupan. teman-teman Iya, di iya, sini ya. iya. Kalau boleh jujur, gedean mana dapatnya daripada supir sama milih sampah? Ya, milih sampah ini, Om. Lebih gede? Iya. Oh, oke. Iya, iya. Lebih santai Kira-kira gitu, ya. Iya. Sehari bisa dapat berapa, Pak? Ya, 100-200 lah. 100-200. Iya, kalau itu. Itu satu doang ya paling ujung yang ada gerakin itu. Sampah-sampah yang tumpukan banyak ini, itu didapatnya dari Dari rakyat. perusahaan. Terus dibawa ke sini. Bawa ke sini. Diapain setelah itu, Bu? Dibila-bila partai-partai gitu. Dipilah. tuh. Oh, itu Kan jenis-jenisnya banyak jenis. banyak jenis. Itu laku semua, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah laku semua. Penting sampah mah iya nggak laku tuh Berarti ini semua dibuang. tumpukan karung yang di sini nih Iya. tumpukan uang ya? Tumpukan uang. Setelah dipilah itu diapain, Bu? Lah ya ini prosesnya. Oh ini jadi Giling. digiling. Giling, Boleh kita lihat sini, Bu? Ini digiling Digiling. kecil-kecil. Mm-mm. Oh, nanti selanjutnya setelah digiling ini, Bu ya. Digiling, dijemur. Oh, ini. Ambil Oh, karena jadi setelah digiling, dijemur, ada yang ambil. Ada yang ambil. Ini mahal, Bu, harganya atau enggak? Berapa harganya? Harganya cuma 6.000. 6.000 sekilo. 6.000 sekilo. Oke, tapi Ibu sehari bisa dapat berapa gilingan ini, Bu? Kilo? Kadang-kadang ya hari cuma ngegiling doang mah ya 1,5 ton Oh, bisa. 1,5 ton. Ini juga nih berarti semua akan Semuanya dijual. iya. Repot bila persoalan sampah impor ini tidak segera mendapatkan solusi. Tumpukan sampah asing ini tentu bisa menambah masalah, mengingat tidak semua residu sampah impor ini bisa dimanfaatkan masyarakat. Hanya sebagian kecil saja yang bisa dijual kembali. Sisanya menumpuk bahkan menggunung seperti ini dan menambah repot tata kelola sampah Indonesia. Ini pemantauan lingkungannya gimana, parameternya apa saja yang harus mereka laporkan. Selama ini belum ada parameter-parameter yang terutama untuk parameter racun yang harus dipantau dan dilaporkan. Ada peraturan yang terkait dengan waste to energy, hanya harus melaporkan setiap 4 tahun, padahal itu parameter racun. Jadi perkara mengubah sampahnya menjadi RDF kemudian dijual, itu adalah satu step. Tetapi step berikutnya ini yang sangat krusial dan harus menjadi tanggung jawab negara.
Masih maraknya sampah impor masuk ke Indonesia membuat sejumlah pihak menawarkan solusi alternatif penanganannya. Wilda Yanti, seorang ekopreneur yang berlatar belakang penggiat lingkungan, adalah salah satu yang menawarkan solusi. Organisasi bisnis hijaunya menjadi rekanan perusahaan daur ulang kertas untuk mengelola residu sampah impor sisa industri. Berawal dari bisnis pengelolaan sampah dan daur ulang sampah domestik, Wilda menjadi bagian dari lingkar sampah impor sejak 2019. Salah satu lokasi yang menampung dan mengolah sampah impor yang dijalankan Wilda adalah Bank Sampah Benteng Kreasi di Bantang, Jawa Tengah. Yang saya juga dapat informasikan di tempat ini juga mengelola sampah impor. Ini seperti apa gambarannya, Mbak? Oh iya, jadi di sini kita kebetulan juga membantu industri untuk menyelesaikan masalah sampah dan limbah mereka yang non B3, itu dari industri yang kebetulan industri pop dan kertas yang dengan konsep daur ulang. Jadi mereka mengelola sampah bahan baku daur ulang kemudian menjadi kertas lagi. Nah, dari situ mereka menghasilkan sisa limbah-limbah yang dari produksi mereka, dari pilahan sampahnya. Nah, itu kita bantu kelola di sini. Oke, dan memang itu kebetulan sampah itu berasal dari luar negeri ya? Bisnis pengelolaan sampah yang dijalankan Wilda telah menjadi rekanan 3 perusahaan daur ulang kertas. 2 diantaranya di Jawa Tengah dan 1 di Jawa Barat. Wilda menerapkan pengelolaan sampah menjadi bahan baku energi sebagai solusi sisa sampah impor ini. Nah, karena di dalam penanganan sisa limbahnya itu banyak macam jenis, jadi puluhan jenis plastik yang ada dan bahkan ada logam, kaca, dan jenis lain. Nah, itu kita pisahkan. Jadi logam, kaca, plastik, kertas itu kita pisahkan. Nah, kemudian kita kategorikan mana yang masih bernilai jual, kemudian yang langsung bernilai jual, dianggap. Kemudian yang sudah tidak ada nilai, yang selama ini tidak ada yang mau kelola, tidak ada yang mau beli gitu, atau tidak ada yang bisa mengelolanya, itu yang kita olah. Langsung kita masukkan ke sistem pengelolaan melalui prosesnya melalui shredder, ada yang kita jadikan RDF, ada yang kita jadikan briquette gitu. Jadi, nah itu kemudian nanti setelah itu baru dibawa ke industri yang memakai energi terbarukan. Metode pengolahan sampah menjadi energi dan bahan baku energi telah menjadi kajian solusi permasalahan sampah di Indonesia. Namun, menurut peneliti Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Baskoro Lokahita, solusi ini merupakan sebuah diversifikasi solusi, bukan solusi utama. Jadi pertama kita perlu bedakan ya terkait waste to energy dan waste to fuel, di mana waste to energy itu kita mengolah sampah dan menghasilkan energi yang bisa langsung dimanfaatkan dalam bentuk listrik maupun thermal ya, panas. Nah, sedangkan waste to fuel kita mengolah sampah masuk untuk menjadi bahan sebuah produk yang nanti akan dibawa dimanfaatkan oleh sebuah industri yang mengkonversi energi. Nah, misalnya waste to fuel itu adalah produksi RDF ya. RDF itu dimanfaatkan oleh industri semen, industri tekstil sebagai bahan bakar boiler mereka. Kita bicara terkait diversifikasi pengolahan sampah yang baik itu. Jadi tidak bergantung pada satu unit pengolahan sampah saja. Tidak bisa bergantung pada waste to energy saja. Kita harus terapkan juga pengolahan sampah yang lain sesuai karakteristik daerah masing-masing. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Sanitasi telah menjalankan program Waste to Energy di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satu produk hasil pengolahan sampah dalam konsep Waste to Energy maupun Waste to Fuel adalah RDF. RDF adalah Refuse Derived Fuel atau hasil pengolahan sampah yang dikeringkan untuk menurunkan kadar air dan menaikkan nilai kalorinya.
Sebelumnya, sampah dicacah terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukurannya menjadi lebih kecil, antara 2 hingga 10 cm. RDF akan digunakan menjadi bahan bakar alternatif pengganti sumber energi fosil seperti batu bara. Itu prinsipnya memanfaatkan sampah yang diolah kembali tapi dengan spesifikasi tertentu gitu. Mungkin diawali bukan dari sana ya. Kalau dilihat dari historisnya, diawali bahwa kebijakan penggunaan sumber bahan bakar yang alternatif yang dulunya menggunakan batu bara, ya mungkin di situ banyak karbon yang teremisi di situ, diganti dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, ternyata memang yang sampah ini, menurut penelitian dari teman-teman SDM, ini bisa diolah menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan gitu. Ironisnya, program alternatif pengolahan sampah ini pun telah diintrusi oleh sampah impor. Padahal tanpa sampah impor, program ini masih perlu mendapatkan pengawasan, bahkan evaluasi yang ketat atas segala potensi risikonya. Oke, Ibu Yuyun, ini kita bicara sampah impor nih yang di Indonesia udah bertahun-tahun kayaknya nggak tahu mau kemana nih ujungnya. Nah, Yuyun Ismawati, co-founder Yayasan Nexus 3, mengingatkan bahwa gagasan waste to energy, waste to fuel, bahkan waste to money dianggap masih perlu pengkajian dan kehati-hatian dalam penyampaian dan penerapannya. Kalau menurut saya, pola mendorong untuk menjadikan limbah ini menjadi uang, ini sangat berbahaya sebetulnya. Karena menjadi uang ini butuh off-takers atau pembeli, dan pembelinya harus jelas dia akan menggunakan untuk apa. Perkara mengubah limbah menjadi RDF, mau bentuknya fluff, mau bentuknya briquette ya, itu gampang. Tetapi masalahnya adalah siapa yang mau pakai, siapa yang mau beli. Ini pemantauan lingkungannya gimana, parameternya apa saja yang harus mereka laporkan. Selama ini belum ada parameter-parameter yang terutama untuk parameter racun yang harus dipantau dan dilaporkan. Ada peraturan yang terkait dengan waste to energy, hanya harus melaporkan setiap 4 tahun, padahal itu parameter racun. Jadi perkara mengubah sampahnya menjadi RDF kemudian dijual, itu adalah satu step. Tetapi step berikutnya ini yang sangat krusial dan harus menjadi tanggung jawab negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun menyampaikan bahwa solusi ini adalah salah satu alternatif yang diperlukan di antara solusi lainnya. Apalagi volume sampah yang dihasilkan di Indonesia sangat besar, mencapai 69,7 juta ton pada 2023 saja. Jika ditambah persoalan sampah impor, maka perlu inovasi dan alternatif penanganannya. Kita punya target 2025 100% sampah terkelola, ternyata kita baru mencapai 62,23%. Jadi masih ada sekitar 30-an persen sampah itu terbuang ke lingkungan. Ada yang dibakar dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara solusi, memang ketika bicara solusi kita tidak hanya bicara masalah less waste ya. Kita tidak hanya bicara ekonomi sirkular, tapi bagaimana caranya menjadikan sampah itu tidak terbuang ke TPA. Salah satunya adalah waste to energy. Jadi ketika kita bicara waste to energy, tentu saja kita bicara teknologi. Dan teknologi itu bukan teknologi yang ece-ece ya, bukan teknologi yang hanya sekedar tungku bakar untuk membakar sampah, tapi memang teknologi tinggi yang kemudian Menteri LHK mengeluarkan peraturan Menteri LHK untuk mengkontrol emisi yang keluar, harus memenuhi standar. Juga untuk mengkontrol fly ash dan bottom ash-nya, abu terbangnya, abu tinggalnya itu harus dikontrol dan mau dibuang kemana. Nah, sebelum dibakar memang kita kontrol adalah
yang dibakar di situ apa. Kalau limbah B3 tentu saja tidak boleh. Jadi industri daur ulang plastik kita sendiri sebenarnya lagi bertumbuh terus, Mas. Cuman memang persoalannya kita ini kan di hilir. Nah, sedangkan hulunya itu di pengelolaan sampah. Nah, jadi ada problem nih, hilirnya ada pertumbuhan, sedangkan di hulunya yang mana dari situlah sumber penyediaan bahan baku kami itu tidak ada perkembangan yang signifikan, sehingga saat ini memang kami kekurangan bahan baku, terutama pada beberapa jenis sampah ya. Tapi memang ada beberapa teman-teman dari industri yang kemudian melakukan importasi dari luar. Kondisi pengelolaan sampah impor semakin rumit. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia belum bisa melepaskan diri dari jeratan sirkulasi sampah impor. Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat, ketergantungan industri daur ulang di Indonesia terhadap sampah impor masih sangat tinggi. Nah, menarik dari riset kami yang sebelumnya bahwa industri daur ulang itu tidak hanya mengandalkan sampah dari dalam negeri, mereka juga mengandalkan bahan baku dari luar negeri impor. Kenapa? Karena sampah dari luar negeri itu lebih terkelola dengan baik, lebih terpilah, dan jumlahnya juga lumayan besar. Nah, kalau limbah sampah di dalam negeri, karena kita tahu sampah dari rumah tangga maupun industri itu kan tidak terpilah dengan baik ya, baik di tingkat rumah tangga maupun di industri, sehingga itu membutuhkan waktu, membutuhkan energi, dan kemudian membutuhkan juga ekonomi yang tinggi untuk pemilihan sampah. Industri pulp dan kertas masih membutuhkan sekitar 7 juta ton bahan baku. Sedikitnya 50% dari kebutuhan bahan baku berupa sampah tersebut dicukupi dari keran impor. Hal serupa juga dialami oleh industri daur ulang plastik. Asosiasi Daur Ulang Plastik, ADUPI, membenarkan bahwa kebutuhan bahan baku sulit dipenuhi hanya dari dalam negeri. Tidak dilakukannya pemilihan sampah dari hulu adalah salah satu faktor penyebab. Jadi industri daur ulang plastik kita sendiri sebenarnya lagi bertumbuh terus, Mas. Cuman memang persoalannya kita ini kan di hilir. Nah, sedangkan hulunya itu di pengelolaan sampah. Nah, jadi ada problem nih, hilirnya ada pertumbuhan, sedangkan di hulunya yang mana dari situlah sumber penyediaan bahan baku kami itu tidak ada perkembangan yang signifikan, sehingga saat ini memang kami kekurangan bahan baku, terutama pada beberapa jenis sampah ya. Sebenarnya ada secara terbatas, ada opsi itu. Cuman kita juga tidak terlalu terbuka sama opsi itu, karena memang adjustment sampah dari luar itu tidak mirip dengan sampah kita. Mulai dari desainnya, warnanya, dan lain-lain. Jadi itu juga menantang akhirnya, tapi memang ada beberapa teman-teman dari industri yang kemudian melakukan importasi dari luar. Cuman kadang gini, kadang tidak ada integrasi yang bagus, karena impuritas ini kan berarti material lain. Sebenarnya material lain ini juga bisa didaur ulang, cuman karena tidak terkoneksi dengan baik antara satu industri daur ulang, misalnya kertas kurang terintegrasi dengan plastik, plastik kurang terintegrasi dengan metal dan logam, sehingga residual ini, impuritas ini yang harusnya bisa kemudian ada proses transfer yang baik, itu malah nyangkut gitu. Itu salah satu kendala-kendalanya. Terjebak. Sampai saat ini, Indonesia belum bisa keluar dari pusaran sampah impor. Dilema menjadi alasan dan pembenaran. Pemenuhan kebutuhan industri, jebakan bisnis residu sampah impor, dan risiko dampak lingkungan saling tarik.
mengulur solusi yang tak kunjung disepakati. Sementara kondisi sampah dalam negeri juga sudah di ujung tanduk. Tetapi bisa jadi solusinya sebenarnya tidak jauh sampai harus mencarinya ke luar negeri. Bisa jadi solusinya datang dari kita sendiri. Kontribusi warga negara, komitmen pemangku kebijakan, juga partisipasi industri dari hulu, hilir, hingga muara. Salah satu tantangan Indonesia dalam mengelola dan mengolah sampah untuk menjadi bahan baku industri daur ulang adalah bahwa Indonesia sebagai negara belum maksimal dan efektif mengelola dan memilah sampah dari hulu, hilir sampai muara. Padahal jika itu dilakukan secara maksimal dan efektif, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mandiri bahan baku tanpa harus mendatangkannya dari luar negeri atau impor. Sejatinya demikian, Indonesia sudah seharusnya menolak sampah asing masuk ke Nusantara Raya. Apalagi potensi risiko yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada keuntungannya. Kalau untuk sampah impor, statement saya cukup tegas ya, stop impornya. Gitu. Karena walaupun bisa diolah tetap apa efeknya? Ya kita nggak mau jadi tempat pembuangan sampah sih. Poinnya sih sebenarnya di situ. Kecuali sampah yang masuk ke Indonesia itu bukan sampah tapi sudah menjadi bahan baku gitu. Kita bisa impor bahan baku yang berbasiskan material daur ulang. It's okay gitu, kita masuk sebagai bahan baku dan itu bisa dimanfaatkan untuk industri-industri di dalam negeri. Tapi kalau kita masukkan material tersebut dalam wujud sampah, itu berbahaya. Itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Walaupun kita punya solusi pengelolaannya. Ya, kita solusi pengolahan sampah dalam negeri belum selesai ya. Jadi jangan nambah masalah lah. Jadi apakah Indonesia bisa merdeka dari sampah impor? Karena kan sebetulnya import ini kita lakukan terpaksa. Karena bahan bakunya masih belum cukup walaupun jumlah sampahnya tinggi, tapi belum cukup yang terpilahnya itu kita punya sesuatu yang terpilah bersih lah gitu ya. Nah sehingga memang kami membuat roadmap untuk ini. Kurang lebih sekitar tahun 2030 moga-moga bisa independen untuk tidak impor lagi. Semoga cita-cita terbebas dari jeratan sampah impor ini bisa segera terwujud agar Indonesia tidak terus-menerus dimanfaatkan jadi tempat sampah dunia.